Pagi hari ini saya mewawancarai Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat sekitar pengawasan pemilu dan apa saja yang dia bidik ya, terhadap pelanggar yang dimungkinkan kategori pelanggaran. Pak Nana, sekarang kan sudah memasuki masa kampanye. Nah sekarang yang Bapak bidik yang masuk kategori pelanggaran itu seperti apa? Tahapan kampanye sudah dimulai dari tanggal 28 November sampai 10 Februari yang akan datang. Ya. Berdasarkan PKPU 15 tahun 2023 bahwa tahapan tanggal 28 sampai dengan 20 Januari adalah tahapan di mana peserta pemilu melakukan penyebaran pamflet, melakukan rapat-rapat terbatas terkait kampanye. Tentu pada saat melakukan kampanye, peserta pemilu dan tim kampanye itu melaporkan ke aplikasi yang ada di KPU dan disampaikan ke Polres terkait izinnya. Dan 3 hari sebelum itu juga disampaikan ke KPU terkait peserta pemilu atau tim kampanye yang akan melakukan kampanye. Nah, apa saja yang masuk kategori pelanggaran, Pak? Yang jika para caleg melakukan itu? Yang pertama, ketika para peserta pemilu itu melakukan kampanye di tempat-tempatnya dilarang, tempat ibadah, terus tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan fasilitas negara. Itu nggak boleh sama sekali ya? Itu tidak boleh. Apapun yang menjadi fasilitas negara tidak bisa dimanfaatkan untuk berkampanye? Boleh, misalnya ada gedung yang difasilitasi oleh negara, tapi tidak bolehnya kalau itu diskriminasi. Misalnya partai A dibolehkan, peserta pemilu A dibolehkan, tapi yang lainnya tidak boleh. Nah, itu yang dilarang. Jadi harus adil pemerintah daerah, fasilitas negara yang dipakai itu berlaku untuk keseluruhan, tidak diskriminasi. Ya. Money politik, bagaimana money politik itu apa masuk kategori pelanggaran atau pidana? Itu setelah ada temuan, maka lengkap penyidikannya itu bisa dikatakan pidana pemilu. Ya. Pidana pemilu ya? Pidana pemilu. Nah itu apabila terjadi money politik itu dan terbukti, ini akan seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri? Karena kita ada sentral Gakundu, di situ ada Bawaslu sendiri, kejaksaan dan kepolisian. Nanti setelah ada dinyatakan laporan terkait syarat material dan syarat formil terpenuhi, maka penyidik akan melakukan penyidikan, terus nanti dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan. Nah itu akan diproses terkait laporan manipulatif yang dilakukan oleh peserta pemilu, baik caleg maupun tim kampanye. Pak, Lahat ini luas. Bagaimana sistem kinerja Bapak untuk melakukan sentral kerja? Kita punya 377 PKD sama dengan 70 panwascam yang ada di Kabupaten Lahat. Ini sudah kami instruksikan kepada seluruh perangkat baik di tingkat kecamatan maupun untuk mengawasi seluruh tahapan kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye maupun oleh peserta pemilu itu sendiri. Makasih Pak.